Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah janallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Salat dan salam senantiasa teriringkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Baik, sekarang kita masuk pelajaran yang ke 363 yang berjudul Menjaga Tauhid hingga Akhir Hayat. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang paling agung atas seluruh hambanya. Oleh karena itu, dengan tauhid ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, begitu juga mengutus para nabi dan rasul. Serta dengan tauhid ini juga ya kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, seorang muslim tidak cukup hanya memiliki tauhid, tetapi juga wajib menjaga dan memelihara tauhid sampai akhir hayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 102, surat yang ketiga ayat 102, Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin, dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena bertakwa hukumnya wajib, dan seorang muslim wajib menjaga keislamannya sampai akhir hayat. Hanya dengan Islam ya kita bisa selamat, dan husnul khatimah itu yang kita harapkan, itu yang kita cita-citakan. Oleh setiap muslim, mereka berharap husnul khatimah, ditutup akhir hayatnya dengan penutupan yang baik, dengan penutupan yang ahsan, itu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan sebutkan beberapa poin ya tentang kewajiban seorang mukmin untuk menjaga tauhid, memelihara tauhid sampai akhir hayat. Poin yang pertama yang kita harus perhatikan, bahwasanya tauhid adalah tujuan penciptaan manusia, sebagaimana kita sudah hafal ayatnya dalam surat Az-Zariyat surat yang ke-51 ayat 56. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini sering kita ulang ya supaya mengakar kuat di dalam hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia tujuannya untuk beribadah hanya kepadanya. Liya'budun ay liwahidun. Maksudnya dari kalimat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksud dengan liya'budun ay liwahidun, itu untuk agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya tujuan hidup seorang hamba adalah beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat ibadah itu ya mentauhidkan Allah. Karena para nabi dan rasul semuanya diutus mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Ini tauhid. Ya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya untuk beribadah. Dan beribadah harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Makanya para ulama mengatakan man sarafa syai'an minal ibadati faqad asyraka. Siapa saja yang memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat apa? Berbuat syirik. Ya. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita berusaha untuk memalingkan ibadah kepada selain Allah.
minta kepada jin, minta kepada orang yang sudah mati, minta kepada batu, minta kepada patung, minta kepada kubur, minta kepada pohon, ya, tempat keramat ataupun yang lain, nggak boleh. Ya, kalau kita mati dalam keadaan seperti itu, maka tidak akan beruntung selama-lamanya. Wal iyazubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Oleh karena itu, kehidupan yang tidak dibangun di atas tauhid, maka dia akan sia-sia. Kehidupan yang dibangun di atas kesyirikan, meminta kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, maka hidupnya sia-sia, tidak manfaat. Orang yang mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, hidupnya manfaat. Ya. Supaya jangan kita merasa bosan dengan kalimat tauhid, jangan. Karena setan menggoda, berusaha menyesatkan manusia siang dan malam, tidak pernah istirahat. Tidak pernah bosan mereka untuk menyesatkan manusia. Begitu juga kita jangan sampai merasa bosan. Tauhid lagi, bosan kan begitu. Jangan. Karena tidak ada yang tahu bagaimana akhir hayat kehidupan seseorang dalam keadaan seperti apa, kita nggak tahu. Maka wajib juga kita membentengi diri dengan tauhid, mempelajari tauhid, dan memotivasi jiwa agar senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Belajar tauhid dan juga lawannya, hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Bahkan kita juga perlu belajar hal-hal yang bisa menghilangkan tauhid, ya, supaya kita terhindar dari hal itu. Supaya jangan sampai kita terjatuh pada hal tersebut, sehingga tauhidnya berkurang kesempurnaannya, sehingga potensi bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab pun hilang. Nas'alullah salamata wal afiyah. Oleh karena itu, kalau kita ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, harus sempurna nih tauhidnya. Bagaimana cara supaya tauhidnya sempurna? Dijaga terus, belajar tentang masalah tauhid yang bisa menyempurnakan iman, menyempurnakan tauhid kita, dan juga mempelajari hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid agar kita bisa menjauhkannya. Araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa'u fihi. Kita ingin mempelajari keburukan bukan karena kita ingin melakukan keburukan, tidak. Walakin litawaqqihi, tapi kita mempelajari keburukan supaya kita berhati-hati dari keburukan itu. Jangan sampai kita terjatuh kepada keburukan tersebut. Faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa'u fihi. Siapa saja yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, dia bisa terjatuh kepada keburukan dalam keadaan dia tidak tahu bahwasanya itu buruk. Nah, ini yang bahaya. Kita nggak tahu bahwasanya itu buruk, ternyata sudah terjatuh kepada keburukan tersebut dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan tidak tahu. Ini yang kita khawatirkan. Poin kedua, bahwasanya dakwah seluruh nabi dan rasul adalah tauhid uluhiyah, mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 36. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mengajak menyembah Allah saja dan menjauhi tagut, tagut. Ya, setiap nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, visi misi mereka sama, mengajak manusia menyembah Allah saja, dan yang kedua menjauhi tagut. Terus apa bedanya nabi sama rasul, Ustaz? Ya, jawabannya, nabi itu kata para ulama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebuah kaum yang mereka rata-rata sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beda sama rasul. Rasul Allah utus mengajak manusia yang umatnya rata-rata berbuat syirik. Ya. Makanya rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ya, sebagaimana disebutkan para ulama, di antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Ushul Tsalatsa juga demikian. Awwalur rusul Nuh. Nuh awwalur rusul, ya. Nuh itu adalah rasul yang pertama. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya dakwah para nabi dan rasul semuanya tauhid. Kalau kita mengaku mengikuti manhaj para nabi dan rasul dalam berdakwah, maka awali dengan tauhid. Awali dengan tauhid dakwah kita, bukan dengan politik, bukan dengan ekonomi, bukan dengan masalah furu, ya. Makanya kata para ulama di antara Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah ta'ala dalam
fikih Asmaul Husna, beliau menjelaskan bahwasanya al-arifu yahtammuna bil usul wal jahilu yahtammuna bil furu'. Orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu, mereka mementingkan usul, pondasi dasar. Pondasi dasar dalam agama kita tauhid, itu akidah yang benar. Kalau akidahnya benar, pondasinya benar, maka bangunan agamanya bagus, kuat, kokoh. Tetapi kalau yang diperhatikan hanya furu, ya, ornamen-ornamen, ya, pondasinya nggak diperhatikan, maka bangunannya akan hancur, mudah sekali roboh, ya, rapuh, tidak kokoh, tidak kuat. Oleh karena itu, dakwah tauhid ini perlu digencarkan terus supaya kaum muslimin, supaya manusia sadar kita ini diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, dan tauhid harus didahulukan dari yang lain. Ya, kalaupun kita mengajar disiplin ilmu yang lain, maka sisipkan tauhid, sisipkan akidah yang benar. Bisa tidak? Bisa. Ya, para ulama pun demikian. Di antara Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, beliau kalau mengajar fikih, mengajar hadis, beliau sisipkan akidah, beliau sisipkan tauhid, ya, supaya kaum muslimin senantiasa ingat akan pentingnya tauhid tersebut dan bisa masuk ke dalam seluruh aspek kehidupan, bisa masuk dalam seluruh aspek bidang ilmu, ya, yang itu manfaat, sehingga muncullah seorang dokter yang mentauhidkan Allah, muncullah seorang insinyur yang mentauhidkan Allah, muncullah seorang guru-guru, ya, mendidik anak kaum muslimin yang mentauhidkan Allah, muncullah menteri-menteri, pemimpin-pemimpin negara yang mentauhidkan Allah. Ya, bisa masuk ke dalam lini kehidupan di mana saja dan bisa kita sisipkan, ya, mengingatkan manusia agar pentingnya tauhid dan menjauhi kesyirikan. Kemudian poin yang ketiga, ya, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sangat khawatir terjatuh kepada kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan atau doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 35. Allah berfirman, Nabi Ibrahim pun berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Perhatikan, Nabi Ibrahim senantiasa berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Di sini Nabi Ibrahim Abul Anbiya, ya, Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi, takut terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Bahkan beliau yang terkenal sebagai seorang yang hanif, seorang yang senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, condongnya kepada tauhid. Condongnya kepada tauhid. Masih takut terjatuh kepada kesyirikan. Apalagi kita, subhanallah. Apalagi kita ini bukan nabi, bukan orang soleh, ya. Kita berusaha untuk menjadi soleh. Caranya gimana? Caranya ya dengan mentauhidkan Allah, dengan berusaha mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Al-Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah ta'ala menyebutkan, dan ini dinukil oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, waman ya'manul bala'a ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa aman dari fitnah syirik setelah Nabi Ibrahim? Gak ada. Kita semuanya bisa berpotensi jatuh kepada kesyirikan, bisa. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kesyirikan yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang kita ketahui ataupun yang belum kita ketahui. Iya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari terjatuh kepada kesyirikan. Oleh karena itu, seorang mukmin tidak boleh merasa aman dari penyimpangan. Seorang mukmin tidak boleh merasa aman dari kesyirikan. Seorang mukmin tidak boleh merasa aman dari perbuatan dosa dan maksiat. Bisa jadi ya berpotensi dia melakukan penyimpangan-penyimpangan, bisa jadi. Apalagi masih hidup. Selama kita masih hidup, jangan merasa aman. Kapan Ustadz merasa aman? Ya, kalau sudah wafat pun ya kita belum merasa aman. Kapan kita merasa aman? Kalau sudah masuk surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Siapa saja yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itu dia telah aman dia. Dia telah beruntung, dia telah sukses, ya.
Oleh karena itu senantiasa penting kita berdoa, karena doa itu punya motivasi sehingga kita teguh di atas tauhid, minta kepada Allah diteguhkan di atas tauhid, dijauhkan dari kesyirikan, dijauhkan dari dosa dan maksiat, diberikan taufik senantiasa melakukan amalan yang soleh yang mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat, bahaya syirik, menghapus seluruh amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Dalam surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 88. Allah berfirman, "Walau asyraku," kalau seandainya mereka berbuat syirik, lahabita anhum, maka niscaya lenyap, hilang, terhapus seluruh amal mereka yang telah mereka kerjakan. Lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau kita sudah capek-capek sholat, capek-capek puasa, mungkin ada yang haji, mungkin ada yang pernah umroh, mungkin ada yang pernah melakukan ibadah yang sangat besar. Ternyata dia berbuat syirik tuh. Kata Allah, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Maka amalan mereka terhapus, lenyap, tidak manfaat. Ini bahaya syirik nih. Syirik itu bisa menghapus seluruh amal. Dalam ayat yang lain, di dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39, ayat 65, Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna amaluk." Kalau engkau berbuat syirik, Allah pasti akan hapuskan amalanmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf lam dan huruf nun taukid. La yahbatanna. Ini menunjukkan taukid. Pasti Allah akan hapuskan amalanmu, subhanallah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, wajib menjauhkan yang namanya kesyirikan. Kenapa? Syirik itu dosa besar yang paling besar. Wajib kita ingatkan kepada kaum muslimin, jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan. Syirik besar itu bisa menghapus seluruh amal. Dan sebaliknya, tauhid merupakan syarat diterimanya amal. Kalau kita mau amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau diterima sama Allah, ya udah silahkan Anda berbuat sesuka hati Anda di muka bumi, berbuat kerusakan dengan berbuat syirik ya. Nanti Anda akan tanggung akibatnya di akhirat kelak, wal iyazbillah. Kita sebagai seorang mukmin, saudara sama muslim, saling mengingatkan saja. Kalau diterima, alhamdulillah, itu kebaikan untuk kita semuanya. Kalau ditolak nasihat kita, ya sudah, urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menasihati. Wa ma 'alaika ilal balag. Kata Allah Subhanahu wa taala, kewajiban Anda hanya menyampaikan, kewajiban Anda hanya menasihati. Selebihnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma 'alaika illa al balag. Ya, kewajiban kamu hanya menyampaikan. Kita hanya menyampaikan saja risalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Subhanahu Wa Taala utus dengannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menyambung lidah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian poin yang kelima, orang yang wafat di atas tauhid, ya, maka dia memiliki keutamaan tersendiri dan akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim di nomor yang ke-26, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa saja yang meninggal dalam keadaan berilmu, ya, dalam keadaan berilmu tentang la ilaha illallah. Berilmu tentang la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia faham kalimat tersebut. Apa maknanya, apa syaratnya, apa konsekuensinya, apa pembatal-pembatalnya. Dia berusaha untuk mengamalkannya setelah mengetahuinya. Ya, kaum muslimin kalau ditanya apa arti la ilaha illallah, ya, jawabannya pasti tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kita katakan apa makna ilah? Ilah itu maknanya ma'bud kalau dalam bahasa Arab. Ilah itu maknanya sesembahan. Iya. Kalau kita pretelin satu persatu kemudian ditanyakan kepada kaum muslimin, la di situ maksudnya apa? Iya. Pasti mereka tidak bisa menjawabnya sebagian besar. Kalau kita tidak mau katakan seluruhnya, sebagian kaum muslimin. Ketika ditanya tentang la ilaha illallah, maknanya la itu apa, maknanya, konsekuensinya apa? Mereka nggak paham, mereka
tahu. Berarti mereka belum berilmu tuh tentang la ilaha illallah. Maka wajib kita mempelajari kalimat ini. Ini kalimat tauhid nih. Yang dengannya seseorang bisa masuk surga. La di situ la'na filil jins, artinya meniadakan seluruh jenis. Artinya seluruh jenis sesembahan ditiadakan, tidak boleh disembah. Kecuali yang disembah dengan benar hanya Allah saja. Karena ada sesembahan yang disembah secara batil. Sesembahan selain Allah itu batil. Sesembahan selain Allah itu tidak benar. Makanya para ulama mengatakan di antara kalimat la ilaha dengan illallah ada kalimat bihakin yang mahzuf, yang sengaja dibuang, dan untuk supaya kalimatnya lebih ringkas dan bahasanya lebih tinggi. La ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Ketika kita sudah tahu maknanya, mengetahui konsekuensinya, mengucapkannya, mengetahui syarat-syaratnya, berusaha untuk mengamalkannya dan menghindari seluruh pembatal kalimat ini, maka dia telah berilmu tentang la ilaha illallah. Makanya Nabi mengatakan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang meninggal dalam keadaan berilmu tentang kalimat ini, kalimat tauhid ini la ilaha illallah dakhalal jannah, maka natijahnya, hasilnya dia akan masuk surga. Dalam hadis yang lain disebutkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya, ketika sakaratul maut dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang mampu mengucapkan kalimat ini ketika sakaratul maut. Hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang lagi sakaratul maut nanyain harta saya yang di sana, oh jangan dijual ya. Mobil saya, rumah saya. Ngomonginnya harta. Ada yang malah nyanyi, subhanallah, na'udzubillah. Lagi sakaratul maut malah nyanyi. Ada yang sakaratul maut minta khamr, subhanallah. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Karena penutupan umur hidup seseorang itu tergantung kebiasaan. Nah, kalau dia biasa berzikir, biasa beramal soleh, maka kita harapkan akhir dari perkataan kita sebelum wafat adalah la ilaha illallah. Maka perlu ditalkinkan, Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah sudah cukup. Kita berharap itu kalimat yang terakhir yang dia ucapkan. Karena orang lagi sakaratul maut berat, jangan dipaksa. Tapi kalau dia sudah bicara la ilaha illallah sudah cukup. Jangan dipaksa lagi ulang-ulang terus, jangan. Kasihan ya. Karena berat, berat. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud dan banyak para ulama yang mensahihkan hadis ini. Dari sini kita bisa ambil faedah bahwasanya tauhid itu sebab terbesar masuk ke dalam surga. Seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya, maka dia akan husnul khotimah. Dan husnul khotimah termasuk nikmat yang sangat agung yang kita harapkan semuanya. Semuanya kita pasti ingin supaya akhir kehidupan kita adalah husnul khotimah, dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu memperbanyak zikir, memperbanyak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah secara mutlak. Nggak perlu dipimpin satu orang. Ayo kita tahlil, memperbanyak kalimat la ilaha illallah, la ilaha. Dipimpin satu orang nggak perlu. Ucapin sendiri aja kapan saja di mana saja. Kalau ada kesempatan kita memperbanyak kalimat ini nggak ada masalah ya. Sambil kita fahami maknanya, maknanya. Begitu juga poin yang keenam, kita harus mengetahui sebab-sebab istiqomah di atas tauhid. Di antaranya kita mempelajari tauhid dengan benar. Begitu juga yang kedua, banyak berdoa, memohon sabat, keteguhan di dalam agama Islam. Sebagaimana Nabi SAW senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Begitu juga yang ketiga, berteman dengan orang soleh yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Maka sabarlah engkau bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena lingkungan berpengaruh As-sahibus sahib, teman itu bisa menarik ke arah yang positif atau yang negatif. Kemudian poin yang ketujuh, takut. Takut kita terhadap yang namanya su'ul khotimah. Para ulama salaf sangat takut amal mereka tidak diterima. Takut meninggal dalam keadaan menyimpang. Sampai-sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ma'alajtu syai'an
Asyaddu alayya min niyati. Aku tidak pernah berjuang memperbaiki sesuatu yang lebih berat daripada niatku. Oleh karena itu orang soleh zaman dulu mereka tidak merasa aman dari amal mereka, khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga takut mendorong seseorang untuk terus memperbaiki diri. Karena keselamatan yang sejati, keselamatan yang hakiki adalah wafat di atas tauhid dan di atas sunnah. Makanya di antara doa yang perlu kita ucapkan, Allahumma, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan Islam dan dalam keadaan sunnah, dalam keadaan Islam dan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wafat di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di penghujung bulan Zulhijjah menjelang Muharram, hendaknya seorang muslim juga memperbaharui komitmennya terhadap tauhid. Jangan bosan mempelajari tauhid. Bukan hanya sekedar memperbanyak amal, tetapi memastikan bahwasannya seluruh amal tersebut dibangun di atas keikhlasan dan ittiba'ur rasul, mengikuti contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan, sabdakan, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan berharap wajah Allah, ikhlas mengharapkan wajah Allah. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas tauhid, menjauhkan kita dari kesyirikan, kebid'ahan dan maksiat, ya, serta semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan muslim, berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, husnul khatimah, diberikan sabat, keteguhan dalam menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir di alam barzah, dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanaka allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.